Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman, halo semuanya. Anda kembali lagi di proyek New Generation Airships. Bersama Anda, seperti biasa, saya Gennady Babanin, media dari perusahaan Solar Group. Dan hari ini saya akan membawakan presentasi terbaru untuk Anda tentang proyek New Generation Airships. Presentasi ini terutama ditujukan untuk peserta baru proyek bagi mereka yang baru ingin mengetahui lebih banyak tentang proyek ini. Namun presentasi ini juga cocok untuk mereka yang sudah mengenal proyek ini karena di sini saya akan berusaha memberikan informasi terbaru hingga hari ini. Jadi saya sarankan semua orang untuk bergabung. Jangan lupa untuk tetap aktif. Tulis di kolom komentar bagaimana suara dan gambarnya. Jika semuanya berjalan lancar dan suara terdengar jelas, kita akan segera mulai. Baiklah, mari kita mulai. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Saya senang melihat Anda semua meluangkan waktu untuk bergabung dalam presentasi hari ini. Hari ini saya akan berusaha membahas proyek New Generation Airships secara lebih ringkas dan mendetail, menjelaskan apa yang membuatnya begitu istimewa, menarik, dan bermanfaat bagi Anda. Secara umum kita juga akan membahas apa itu balon udara dirigible dan mungkin sedikit menyinggung pertanyaan-pertanyaan Anda. Selama presentasi kemungkinan besar Anda akan memiliki beberapa pertanyaan. Jika selama presentasi ada pertanyaan yang belum saya jawab, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Di akhir presentasi kita akan menyediakan sesi khusus dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mari kita mulai. Hari ini bersama Anda kita akan membahas rinci apa yang sedang kita ciptakan, untuk tujuan apa, perusahaan mana saja yang terlibat dalam proyek ini, bagaimana situasi pendanaannya, serta apa rencana proyek ini untuk beberapa tahun ke depan. Kita juga akan membahas bagaimana para investor dapat memperoleh keuntungan di bisnis ini dan bagaimana Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan sekarang tanpa harus menunggu keseluruhan proyek terrealisasi. Beralih ke proyek kapal udara generasi baru itu sendiri, saya ingin mengatakan bahwa ini bukan sekadar pengembangan kendaraan lain seperti yang mungkin dipikirkan banyak orang. Sebenarnya ini merupakan ide terobosan, meski bukan hal baru, yang secara bertahap berubah menjadi kenyataan melalui usaha kita. Kami menciptakan pesawat inovatif yang mampu melakukan tugas-tugas yang paling rumit dan menantang. Mulai dari pengangkutan barang hingga patroli hutan yang luas, misi ilmiah yang kompleks di daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta berpartisipasi dalam operasi penyelamatan yang penting juga di bidang pariwisata yang berkembang dan bahkan mungkin digunakan di luar angkasa yang tak terbatas. Mereka juga memiliki prospek seperti itu. Proyek ini dikerjakan oleh tim profesional sejati. Mereka adalah para insinyur profesional, kandidat ilmu teknik yang berdedikasi, akademisi terkemuka, dan pengembang berpengalaman dengan pengalaman luas di bidang aeronautika dan dirgantara. Dan kami semua disatukan oleh satu tujuan besar yang mulia, mengembalikan balon udara ke langit biru yang luas dan menjadikannya bagian tak terpisahkan, bagian yang sangat penting dari ruang udara kita yang berharga.
Secara keseluruhan, ini adalah proyek crowd investing yang didanai oleh banyak investor swasta dari berbagai penjuru dunia. Pendanaan dimulai pada Agustus 2024 yang merupakan tahap pra-peluncuran putaran nol. Secara resmi, proyek ini diluncurkan pada tanggal 4 Maret 2025. Hari ini kita juga akan membahas secara mendalam bagaimana cara untuk menjadi bagian dari sejarah penting ini dan tidak sekadar menjadi pengamat pasif, melainkan salah satu peserta aktif yang dengan tangan dan niat tulusnya menciptakan sejarah itu sendiri. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir dan saya harap ini akan menarik. Baiklah, mari kita lanjut ke slide pertama. Prospek 3 hingga 5 tahun. Mari kita bahas lebih detail tentang apa yang sebenarnya kami rencanakan untuk dibuat dengan investasi yang diperoleh dan bagaimana struktur keseluruhan proyek kami akan diatur. Pertama-tama, saya ingin menekankan bahwa tujuan kami bukan sekadar membangun dan menjual balon udara. Itu hanyalah puncak gunung es, bisa dibilang begitu. Kami sedang membangun seluruh industri dan membentuk ekosistem yang lengkap yang akan mencakup elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk pengembangan yang berkelanjutan dan berskala besar. Dalam beberapa tahun ke depan yang akan datang, dalam kerangka proyek New Generation Airships yang inovatif, kami berencana untuk terlebih dahulu membangun sebuah biro desain yang komprehensif. Ini adalah jantung pemikiran rekayasa utama perusahaan. Disinilah model-model baru balon udara akan lahir dan dikembangkan, teknologi-teknologi modern akan diterapkan secara efektif, dan solusi konstruktif yang canggih akan dikembangkan. Kami sudah memiliki tim. Mereka adalah para spesialis terkemuka Rusia di bidang balon udara, kandidat ilmu teknik, insinyur, dan profesor dengan pengalaman bertahun-tahun. Kami telah berhasil mengumpulkan yang terbaik dari seluruh penjuru tanah air kita yang luas dan menyatukan mereka dengan satu tujuan mulia, yaitu mengembalikan balon udara ke langit yang biru dan cerah. Langkah berikutnya adalah memiliki fasilitas produksi sendiri. Kami berencana untuk membangun atau menyewa ruang produksi pada tahap-tahap tertentu untuk memproduksi komponen-komponen utama. Ini akan mencakup selubung gondola, balonets, dan elemen-elemen penting lainnya untuk konstruksi balon udara. Sebagian dari proses produksi akan dipusatkan langsung di Aerograd yang akan menjadi klaster industri dan pengujian masa depan perusahaan. Ini adalah langkah strategis yang akan memberikan kami kemandirian dan ketahanan teknologi. Kami juga berencana untuk membangun sebuah Aerograd. Tempat ini akan menjadi ruang yang unik, sebuah kompleks bisa dibilang yang mencakup hanggar untuk perakitan dan perawatan balon udara dari berbagai kelas. Ini akan menjadi kompleks uji terbang di mana akan dilakukan pengujian teknis darat dan penerbangan untuk semua model balon udara. Selain itu akan dibangun sebuah pusat pelatihan yang baru. Ini adalah ruang pelatihan penuh pertama di Rusia untuk pilot balon udara dan personel teknis yang terkait. Di sini kami akan menjadi pelopor. Saat ini pusat seperti ini memang belum ada di negara ini. Dan di hadapan kami ada tugas yang cukup besar dan serius untuk mewujudkan semua ini menjadi kenyataan. Kami tidak hanya menciptakan balon udara, kami juga membangun infrastruktur yang sangat penting dan fundamental. Bisa dibilang budaya dan fondasi yang kokoh serta berkelanjutan bagi era baru penerbangan udara. Semua bidang utama ini digabungkan secara strategis dalam satu perusahaan induk yang terkemuka, yaitu Aeronova, yang pasti sudah Anda kenal dengan sangat baik dan mendalam. Justru ke perusahaan inilah semua peserta proyek yang memutuskan untuk berpartisipasi dan secara aktif mendukung pengembangan teknologi di Rusia berinvestasi secara signifikan. Dan saham perusahaan inilah yang nantinya akan secara langsung mereka dapatkan dengan berpartisipasi secara penuh dalam proyek itu sendiri. Perusahaan Aeronova inilah yang akan menjadi inti utama dari industri baru yang berkembang pesat, tidak hanya memproduksi balon udara, tetapi juga mengembangkan berbagai bidang prospektif lainnya yang akan dikerjakan dan dikembangkan secara paralel oleh tim proyek yang berdedikasi. Perusahaan kami juga akan berpartisipasi dalam proyek komersial lain di bidang sistem tanpa awak, balon stratosfer, dan solusi aerokosmik.
Sebagian dari proyek-proyek ini sudah dalam tahap pengembangan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses persetujuan. Dan proyek-proyek tersebut juga akan menghasilkan keuntungan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan dan secara otomatis bagi para pemilik sahamnya, yaitu para investor. Kami tidak hanya membangun sebuah perusahaan, tetapi juga menciptakan seluruh industri dari nol, meletakkan fondasi yang kokoh untuk itu. Dan setiap investor hari ini bisa dikatakan adalah rekan pencipta dari momen bersejarah yang benar-benar besar ini. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita memiliki angka-angka dari proyek ini untuk merealisasikan seluruh program proyek New Generation Airships. Kami perlu menarik dana sebesar 100 juta dolar. Saat ini jumlahnya sudah melebihi 5 juta dolar dan kami telah berhasil mengelola dana tersebut dengan baik. Sekitar 13 juta dolar saat ini masih dalam bentuk cicilan. Ini adalah komitmen yang telah dijanjikan para investor kepada perusahaan dan akan segera dipenuhi dalam waktu dekat. Jumlah 100 juta dolar tersebut mencakup tidak hanya biaya rekayasa, produksi, dan infrastruktur, tetapi juga imbalan referral untuk para mitra. Tentang hal ini juga akan saya bahas lebih lanjut nanti. Jangka waktu pelaksanaan proyek kami ditetapkan antara 3 hingga 5 tahun. Tahap pertama sudah kami mulai. Kami telah merancang, merakit, dan meluncurkan untuk uji coba pesawat nirawak balon udara pertama kami, Nova 1. Jika Anda mengikuti perkembangan berita proyek ini secara aktif, Anda pasti sudah melihat bagaimana uji terbang perangkat ini berlangsung. Setelah semua tahap pengembangan selesai dan lini produk utama berhasil diluncurkan, kapitalisasi pasar perusahaan yang diharapkan bisa mencapai setidaknya 1 miliar dolar Amerika. Angka ini didasarkan pada model yang cukup konservatif dengan mempertimbangkan estimasi keuntungan minimum dari perusahaan selama 3 tahun pertama aktivitas komersialnya. Namun pada kenyataannya potensi sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Aeronova adalah pelopor sejati, sebuah perusahaan inovatif yang secara signifikan membentuk dan mengembangkan pasar aeronautika modern di Rusia dengan ambisi dan tujuan yang jelas untuk merambah dan memperluas jangkauan operasionalnya ke skala internasional yang lebih luas. Selanjutnya, sekarang mari kita bahas lebih detail tentang bagaimana proyek ini akan diimplementasikan secara menyeluruh. Saya ingin menekankan bahwa yang akan dibahas bukanlah tahapan pendanaan, melainkan tahapan praktis pengembangan, yaitu peta jalan kami yang dibagi menjadi 11 langkah kunci yang sangat penting. Jadi saat ini kami berada di tahap pertama yang sudah kami mulai. Pada tahap ini perusahaan induk Aeronova telah didirikan. Tim inti yang terdiri dari para insinyur dan pengembang telah dikumpulkan dan bekerja, yang saat ini sudah merancang beberapa jenis balon udara. Yang pertama adalah Nova 1 yang pasti sudah kalian semua lihat. Ini adalah balon udara tanpa awak dengan kapasitas angkut sekitar 20 kg. Selain itu, kami juga secara paralel sedang mengembangkan modifikasi hibrida dengan aerodinamika yang ditingkatkan dan kapasitas angkut hingga 50 kg. Di dalam tim kami menamainya Aerolet 1 dan inilah model yang akan masuk ke dalam lini balon udara dengan ukuran 100, 30, 100, 60 meter kubik. Pada tahap ini kami juga sedang melakukan pekerjaan aktif dalam merancang model-model yang lebih besar. Ini adalah balon udara Nova 2, balon udara berawak dengan volume 2000 meter kubik. Kapasitas angkutnya akan mencapai hingga 500 kg. Balon ini akan dibuat dalam 2 varian, berawak dan tanpa awak, sehingga dapat digunakan untuk mengangkut orang maupun untuk keperluan kargo. Selain itu, sedang dilakukan pekerjaan desain untuk balon udara Nova 8 yang merupakan model berikutnya dalam hal ukuran dan tujuan dengan kapasitas angkut sekitar 2 ton dan volume 8.000 meter kubik.
Selain itu, kami juga sedang mengembangkan wahana stratosfer yang canggih bersama dengan institusi-institusi industri terkemuka. Mengenai kemitraan penting ini, Anda juga bisa menemukan berita lebih lanjut di sumber resmi kami yang terpercaya. Tahap kedua. Pada tahap ini direncanakan untuk membeli sebidang tanah yang strategis guna pembangunan Aerotown, sebuah pusat pembuatan balon udara yang inovatif di masa depan. Selain itu juga direncanakan untuk memulai perancangan infrastruktur termasuk hanggar Ellings pertama di mana balon udara Nova 2 akan dirakit. Secara paralel, uji coba balon udara Nova 1 dan modifikasinya serta Aerolet 1 akan terus berlanjut. Begitu juga dengan pembuatan maket balon udara Nova 2 dan Nova 8 termasuk pengolahan tata letak, solusi konstruksi, dan berbagai jalur teknologi. Pada tahap ketiga, direncanakan untuk memulai produksi massal dan penjualan modifikasi balon udara tanpa awak dengan ukuran 130-160 meter kubik. Inilah balon udara pertama kami yang kami beri nama Nova 1 dan Aerolet 1 yang sangat kami harapkan akan segera dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini dan menjadi kenyataan yang membanggakan. Zon stratosfer komersial pertama akan mulai diluncurkan. Perakitan dan pengujian balon udara Nova 2 akan terus berlanjut dan mungkin yang paling penting direncanakan untuk memulai pendirian pusat pelatihan yang komprehensif untuk pelatihan pilot dan personel teknis yang terampil. Karena di Rusia pusat-pusat seperti itu belum ada, maka tugas penting ini menjadi tanggung jawab utama kami. Mengapa dikatakan direncanakan? Karena sebenarnya prosesnya sudah dimulai dan pekerjaan ke arah ini sudah berjalan. Proses ini sebenarnya jauh dari kata cepat, jadi bagus bahwa kami sudah memulainya lebih awal. Tahap keempat. Pada tahap ini direncanakan menerbangkan balon udara Nova 2 dan melakukan uji terbang aktif. Juga direncanakan memulai pembangunan hanggar kedua untuk model balon udara lebih besar, yaitu Nova 8. Juga direncanakan untuk mulai melakukan perancangan aktif balon udara tipe kaku yang terbesar dalam proyek New Generation Airships, yaitu Nova 35. Pekerjaan pada proyek tersebut sebenarnya juga sudah berjalan, namun dengan penekanan yang jauh lebih kecil, karena saat ini seluruh fokus utama tertuju pada balon udara Nova 2 yang inovatif dan canggih, serta solusi-solusi kecilnya seperti Dirigible 1 dan Aeroleta 1 yang terkait erat dan penting. Direncanakan untuk memperluas lini produk balon stratosfer yang sudah ada agar dapat muncul modifikasi-modifikasi baru yang secara spesifik dan lebih terperinci ditujukan untuk berbagai tugas dan misi tertentu serta kebutuhan yang beragam. Tahap 5. Direncanakan untuk memulai uji coba darat Dirigible 8. Pelatihan pilot dan teknisi akan terus berlanjut di pusat pelatihan milik sendiri yang canggih dan modern, dan pekerjaan di bidang ini juga akan dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Itu adalah 5 tahap pertama yang penting dan mendasar. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya yang menarik dan menantang. Tahap 6. Direncanakan bahwa pengembangan balon udara aktif Nova 35 akan dimulai. Ini adalah perangkat besar yang kokoh dan serius. Yang pertama di segmennya, kami akan membangun hanggar terpisah khusus untuk model ini. Kami akan melanjutkan uji terbang dan pengembangan balon udara Nova 8. Dan juga akan dimulai pengembangan modifikasi balon udara Nova 2 dalam berbagai konfigurasi untuk berbagai kebutuhan pasar dengan tujuan-tujuan yang juga sudah kami miliki. Tahap 7. Pada tahap ini, kami mulai memproduksi modifikasi balon udara Nova 2 dalam skala penuh. Ini akan menjadi produksi massal model untuk kebutuhan spesifik para pelanggan yang akan datang kepada kami. Secara paralel, pengembangan varian balon udara Nova 8 juga akan dilakukan, termasuk varian kargo, pengamatan, penyelamatan, dan varian lainnya.
Pada tahap 8, kami akan mulai memproduksi modifikasi untuk balon udara Nova 8. Secara bersamaan, kami juga mulai memproduksi komponen untuk balon udara Nova 35. Ini adalah tahap persiapan yang sangat penting yang juga akan kami jalani dengan cermat, dan pada tahap ke-9 kami secara resmi memulai produksi massal balon udara Nova 2 yang inovatif dan canggih. Ini berarti produksi yang stabil dan konsisten, proses yang sudah teruji dengan sangat baik, pengiriman yang tepat waktu sesuai kontrak yang telah disepakati, dan pertumbuhan pendapatan yang aktif serta berkelanjutan sebagai hasilnya. Dan pada tahap 10, kami mulai produksi massal balon udara Nova 8. Kami menjalani semua sertifikasi dan perizinan yang diperlukan untuk balon udara Nova 35. Ini sudah merupakan persiapan serius untuk memasuki pasar dengan balon udara terbesar dari lini produk saat ini. Dan tahap ke-11 yang merupakan tahap akhir, kami merencanakan peluncuran dan produksi massal balon udara Nova 35. Secara paralel, kami mulai merancang model-model baru baik di kategori pesawat ringan maupun dengan daya angkut sedang dan berat. Perusahaan tentu saja tidak akan berhenti pada balon udara berukuran kecil. Meskipun pada balon udara inilah kami akan fokus dalam kerangka proyek saat ini. Secara bersamaan, kami akan merancang pesawat terbang dengan daya angkut sedang dan besar. Sumber pendanaan yang spesifik untuk proses pembuatan mereka yang akan datang akan ditentukan pada waktu yang akan datang, dan penting untuk dicatat bahwa hal tersebut tidak harus selalu melalui metode crowd investing. Tentu saja kami tidak membatasi diri hanya pada balon udara berukuran kecil. Ini hanyalah gelombang pertama dalam kerangka proyek crowd investing saat ini. Saat ini kami sudah mengembangkan konsep pesawat terbang yang lebih berat dan di masa depan pasti akan meluncurkannya. Sumber pendanaan mereka akan ditentukan nanti. Seperti saya katakan, itu tidak harus melalui crowd investing. Setelah semua rencana utama ini terrealisasi, proyek akan berjalan dengan kapasitas penuh. Bisa dibilang, aset perusahaan akan bertambah dan jumlah pelanggan besar juga akan meningkat. Karena balon udara semakin menjadi moda transportasi yang dibutuhkan, keuntungan perusahaan juga akan tumbuh seiring dengan itu. Namun, seperti kata pepatah, semua ada waktunya. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Teman-teman, jika berbicara tentang perspektif yang lebih luas, dalam 5-10 tahun ke depan perusahaan berencana untuk memulai produksi massal penuh dan pengiriman komersial balon udara. Ini berarti rantai produksi yang sudah matang, produksi yang stabil, dan ekspansi ke pasar internasional. Tentu saja kami tidak akan berhenti sampai di situ. Secara paralel, pengembangan modifikasi baru balon udara untuk berbagai bidang aplikasi akan terus berlanjut, modernisasi model yang ada, peningkatan potensi teknis, dan seluruh fungsionalitas secara keseluruhan. Dalam hal infrastruktur, direncanakan ekspansi besar-besarannya itu pembangunan aerotown baru baik di Rusia maupun di luar negeri, pembentukan perwakilan internasional, lokasi perakitan lokal, dan pusat pelatihan. Pada slide ini Anda dapat melihat arah yang paling menjanjikan untuk pengembangan industri di bidang ini. Tepat pada arah-arah inilah, pekerjaan aktif akan dilakukan terlebih dahulu dan kemitraan akan dibangun. Dengan negara-negara berdaulat, pelanggan korporat berskala besar, organisasi penelitian ilmiah terkemuka, dan mungkin juga pelanggan individu yang beragam. Inilah cakrawala yang luas dan menjanjikan yang kita semua tuju secara aktif, melangkah maju selangkah demi selangkah dengan tekad yang kuat, menciptakan sebuah industri besar yang benar-benar baru, yang menjadi tujuan utama kita semua berkumpul di sini. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini terdapat angka-angka proyek. Sekarang mari kita sedikit membahas tentang angka-angka dan logika keseluruhan pendanaannya.
Dalam kerangka proyek crowd investing kami direncanakan untuk mendistribusikan di antara para investor. Pada slide tertulis 50 miliar saham, namun sebenarnya kemungkinan besar jumlahnya sekitar 49 miliar. Hal ini dilakukan melalui platform investasi Solar Group. Selanjutnya, setelah putaran investasi selesai dan proses pengalihan ke saham dimulai, semua saham akan dikonversi menjadi saham perusahaan Aeronova dengan rumus 100 saham equal 1 saham. Dengan demikian, para investor akan memiliki sekitar 490 juta saham. Secara keseluruhan, perusahaan berencana untuk menerbitkan 1 miliar saham. Ini berarti bahwa 49% akan tetap beredar bebas di tangan para investor, sementara paket pengendali sebesar 51% akan tetap dimiliki oleh para pendiri dan tim inti proyek itu sendiri. Ini adalah model yang cukup transparan dan seimbang, di mana setiap investor menjadi pemilik bersama dari bisnis teknologi nyata dengan hak atas dividen dan pertumbuhan modal seiring perkembangan perusahaan dan proyek secara keseluruhan. Dan tepat pada slide berikutnya yang akan kita bahas secara lebih lanjut, secara visual, akan diilustrasikan bagaimana kepemilikan saham akan didistribusikan dalam proyek itu sendiri, atau lebih tepatnya di perusahaan Aeronova. Proyek ini dijalankan oleh beberapa perusahaan di mana masing-masing memiliki area tanggung jawabnya sendiri. Aeronova adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk pelaksanaan proyek ini. Perusahaan ini akan secara massal memproduksi, mengoperasikan, dan menjual balon udara, serta akan menangani pembangunan aerograd. Perusahaan akan memperoleh pendapatan dari pelaksanaan proyek dan langsung membagikan pendapatan tersebut di antara para pendirinya. 51% saham Aeronova akan dimiliki oleh tim yang akan membuat balon udara. 49% saham Aeronova akan dimiliki oleh perusahaan keuangan Solar Group yang secara khusus bertugas menarik investasi untuk proyek ini dan mewakili hak-hak para investor. Inilah porsi saham yang kita beli dan miliki secara langsung dengan berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek inovatif melalui platform investasi terkemuka Solar Group yang memungkinkan kita untuk menjadi bagian dari pengembangan teknologi masa depan. Saat ini, kita membeli bagian kepemilikan di perusahaan Solar Group. Setelah pendanaan selesai, bagian tersebut akan ditukar dengan saham perusahaan Aeronova dan Anda akan dapat menerima dividen dari keuntungan perusahaan atau menjual aset Anda, bisa dibilang dengan harga lebih tinggi daripada saat pertama kali Anda membelinya. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini pada slide ini ditunjukkan bagaimana pendanaan proyek itu sendiri diatur. Pendanaan ini dibagi menjadi 20 tahap. Struktur seperti ini memungkinkan pengelolaan pengembangan yang fleksibel dan mengurangi risiko baik bagi tim maupun para investor. Penting untuk dipahami bahwa dengan setiap tahap baru, risikonya semakin kecil karena semakin banyak hasil, solusi yang sudah siap, dan infrastruktur yang tersedia. Muncul model-model baru yang sudah mulai diuji coba di udara yang menambah keyakinan bahwa perusahaan bergerak ke arah yang benar. Namun pada saat yang sama, diskon untuk pembelian saham tersebut juga menurun, artinya saham menjadi lebih mahal. Pada tanggal 4 Maret 2025, kami secara resmi memulai tahap pertama dari proyek ini, dan saat ini harga saham sudah naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan periode pra-peluncuran. Ini adalah pertumbuhan yang alami, mencerminkan keberhasilan proyek. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pada 12 Juli proyek akan memasuki tahap kedua pengembangannya dan diskon akan turun lebih rendah lagi. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk bergabung dengan proyek ini, selalu lebih menguntungkan untuk melakukannya pada tahap saat ini daripada pada tahap berikutnya. Jadi, ambillah keputusan dengan lebih aktif. Pelajari proyek ini dengan lebih baik dan lebih giat, serta buatlah keputusan untuk diri Anda sendiri. Baik, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana cara untuk dapat menjadi mitra proyek? Saya ingatkan kembali, dalam proyek ini juga terdapat sebuah
program pemasaran yang berkat program inilah proyek dapat didanai, dan melalui program ini proyek juga memperoleh pendanaan yang sangat diperlukan. Ini adalah strategi pemasaran yang dipegang oleh perusahaan Solar Group, dan saya rasa ini adalah cara paling efektif untuk mempromosikan proyek karena perusahaan tidak menghabiskan uang untuk iklan yang sia-sia di papan reklaim atau televisi yang tidak jelas, yang efektivitasnya cukup sulit untuk dibuktikan. Di sini perusahaan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang membagikan informasi tentang proyek, menceritakannya, mempopulerkannya, dan memberi imbalan atas pekerjaan yang benar-benar mereka lakukan. Ini adalah jenis pemasaran yang efektif, yang kini sudah digunakan di mana-mana. Ini bukanlah alat yang baru. Dan sekarang jika kita melihat bank besar manapun atau perusahaan besar manapun, mereka menggunakan alat kemitraan seperti ini yang memungkinkan mereka untuk secara aktif dan efektif mempopulerkan aktivitas mereka dan menceritakan tentang diri mereka baik di internet maupun bisa dibilang secara langsung dari orang ke orang. Jadi, untuk menjadi seorang peserta program afiliasi ini, Anda perlu mendaftar secara resmi di situs web perusahaan Solar Group yang terkemuka. Pelajari dengan seksama dan tanda tangani perjanjian kemitraan yang komprehensif, lalu kenali semua alat promosi yang sangat diperlukan dan telah tersedia secara lengkap di akun pribadi Anda. Dan pada dasarnya, Anda sudah memiliki kesempatan untuk mulai menarik investor baru, membagikan informasi tentang adanya proyek ini, serta mempopulerkannya. Pekerjaan ini sangatlah penting bagi kelangsungan proyek itu sendiri, karena pekerjaan ini membantu proyek berkembang, menarik investasi tambahan, dan memungkinkan semakin banyak orang mengetahui bahwa proyek seperti ini ada serta memberi mereka kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Setelah mereka tentunya memutuskan sendiri apakah mereka ingin berpartisipasi dan mengambil risiko yang sesuai untuk diri mereka sendiri, hal ini juga tidak boleh dilupakan. Anda dapat mulai mendapatkan imbalan referral sejak hari pertama setelah registrasi, bahkan Anda tidak harus berinvestasi langsung di proyek tersebut. Kegiatan dan kerja sama kemitraan yang terjalin erat memungkinkan Anda untuk dapat lebih mengenal secara mendalam proyek ini dan mulai menghasilkan keuntungan dari sekarang, tanpa harus menunggu perusahaan menyelesaikan proses go public secara resmi. Pekerjaan ini sendiri sangatlah penting, jadi setidaknya saya sangat menyarankan Anda untuk mempelajarinya lebih detail dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan untuk terlibat dalam kemitraan yang saling menguntungkan. Secara keseluruhan, ini benar-benar membuka peluang yang cukup besar baik bagi Anda sebagai seorang investor maupun sebagai seorang mitra yang berharga. Saya juga ingin mengingatkan bahwa hal ini membantu perkembangan proyek itu sendiri. Di layar Anda sekarang, Anda dapat melihat kode QR yang bisa Anda scan untuk mendaftar di akun pribadi Anda. Proses pendaftarannya cukup sederhana. Jika selama proses pendaftaran atau saat Anda menjelajahi akun pribadi Anda muncul pertanyaan, jangan ragu untuk menulis di chat yang telah kami sediakan. Di akun pribadi tersebut juga terdapat tautan ke chat-chat tersebut. Di sana, komunitas kami cukup akrab, bisa dibilang semua orang senang berbagi informasi dan membantu siapapun, termasuk pendatang baru, untuk memahami apa yang sedang terjadi, dan melewati proses perkenalan ini dengan upaya seminimal mungkin dari diri sendiri. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak semua yang belum mendaftar untuk melakukan pendaftaran dan mempelajari fitur serta peluang yang ditawarkan oleh perusahaan Solar Group. Baik, kalau begitu mari kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi bagaimana cara mengaktifkan rencana pemasaran? Slide ini dan informasinya lebih ditujukan untuk mereka yang sebelumnya sudah pernah berpartisipasi dalam proyek-proyek perusahaan Solar Group, khususnya pada proyek sebelumnya yaitu Do You Know Motors. Jika Anda telah mendaftar di akun pribadi sebelum tahap pra-peluncuran proyek New Generation Airships, yaitu sebelum 7 Agustus 2024. Dan apabila Anda sudah memiliki akun pribadi serta sudah menjadi mitra Solar Group yang terdaftar secara resmi, maka untuk dapat mengaktifkan rencana pemasaran Anda perlu melakukan beberapa langkah sederhana yang telah ditentukan.
Untuk itu, Anda cukup melakukan investasi minimal sebesar $50 Amerika Serikat di proyek inovatif New Generation Airships melalui akun pribadi Anda yang terdaftar, agar dapat mengaktifkan bonus mitra dari seluruh level pertama struktur Anda. Hal ini berlaku sepenuhnya terlepas dari kapan Anda mengundang seseorang ke dalam proyek ini. Namun, jika Anda memang ingin mengaktifkan level-level lainnya hingga kedalaman penuh sesuai dengan status mitra Anda saat ini, maka cukup setidaknya satu klien di level pertama Anda melakukan investasi minimal sebesar $50 di proyek ini. Perlu sangat diperhatikan jika tidak ada investasi pribadi Anda sebesar $50, yaitu investasi Anda sendiri yang telah Anda lakukan, maka Anda tidak akan bisa mengaktifkan bonus referral Anda. Saya rasa syarat-syarat bagi mereka yang telah berpartisipasi dalam aktivitas kemitraan di proyek sebelumnya sangatlah loyal dan sangat mudah dipenuhi. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa tidak akan ada kesulitan yang berarti bagi siapapun untuk secara efektif mengaktifkan dan melaksanakan rencana pemasaran mereka di proyek baru yang sangat menjanjikan ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait hal ini, jangan ragu untuk menulis baik di grup chat yang sudah ada maupun di chat dukungan pelanggan yang juga aktif dan tersedia di situs web resmi perusahaan Solar Group. Ajukan pertanyaan apapun di sana dan Anda akan dengan senang hati mendapatkan jawaban serta bantuan. Baik, sepertinya di sini sudah jelas. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Slide berikutnya, bagaimana cara berinvestasi di proyek ini? Sekali lagi saya tekankan, Anda dapat berinvestasi dalam proyek ini melalui akun pribadi di platform investasi Solar Group. Untuk itu, Anda perlu masuk ke bagian investasi yang tersedia, lalu di menu utama cari tab New Generation Airships yang inovatif atau pindai kode QR yang saat ini Anda lihat dengan jelas di layar Anda yang besar dan informatif. Setelah itu, Anda perlu memilih paket saham yang sesuai dan membayarnya dengan cara yang paling nyaman bagi Anda. Di situs web tersedia berbagai pilihan paket agar Anda dapat memilih yang paling cocok. Hampir semua, bahkan sebenarnya semua paket tersebut tersedia dengan sistem cicilan yang sangat fleksibel. Beberapa di antaranya bahkan bisa dicicil hingga 40 bulan lamanya. Ini adalah kesempatan yang cukup fleksibel dan sangat baik bagi para investor untuk dapat bergabung dengan syarat yang sesuai dengan kenyamanan mereka. Dengan demikian, pada tahap saat ini, jika Anda bisa dibilang memiliki prospek yang cukup besar atau rencana jangka panjang yang matang untuk proyek ini, Anda dapat masuk dengan sistem cicilan untuk jangka waktu yang cukup panjang. Dan Anda dapat mengamankan syarat-syarat yang berlaku pada tahap saat ini, termasuk diskon-diskon yang berlaku, lalu membayarnya secara bertahap dengan cara yang paling nyaman bagi Anda. Saya ulangi sekali lagi, bagi Anda yang belum memiliki akun pribadi atau belum terdaftar, di depan Anda ada kode QR yang bisa Anda pindai dengan mudah, lalu lakukan pendaftaran yang sangat sederhana, dan dengan demikian Anda akan segera mendapatkan akses penuh ke akun pribadi Anda. Di sana, selain tautan ke media sosial yang relevan, Anda juga dapat menemukan tautan ke grup chat komunitas, di mana Anda bisa mengajukan pertanyaan apapun yang ingin Anda ketahui dengan lebih detail. Grup chat tersebut secara aktif dipantau baik oleh anggota tim maupun manajemen, jadi Anda dapat mengajukan pertanyaan apapun yang ingin Anda ketahui dan mempelajari proyek ini secara aktif agar dapat memutuskan apakah ingin berpartisipasi atau tidak. Atau Anda juga bisa sekadar mengamati dengan seksama bagaimana kami menghidupkan kembali industri ini dan mengembalikan balon udara ke langit. Teman-teman, sepertinya saya sudah menceritakan semua yang ingin saya sampaikan. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya harap pertanyaan tersebut sudah ada di chat. Sekarang saya akan mengambil ponsel saya dan melihat pertanyaan-pertanyaan itu sekarang juga. Baik, saya lihat memang ada beberapa pertanyaan yang ada saat ini. Jadi mari kita langsung bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Halo, apakah saya salah paham? Artinya, pembuatan balon udara yang lebih besar tidak termasuk dalam proyek ini? Jadi begini, dalam kerangka proyek New Generation Airships direncanakan untuk membangun serangkaian beberapa tipe balon udara.
Ini termasuk balon udara Nova 01 dan dalam lini kategori berat ini yaitu balon udara berkapasitas 130 meter kubik, 160 meter kubik juga akan termasuk Aerolet 01. Selain itu, akan dibuat juga balon udara Nova 2 dengan berbagai modifikasi dan peningkatan yang signifikan. Akan dibuat balon udara Nova 8 dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian yang komprehensif, baik dalam varian tanpa awak maupun berawak, sebagai balon penumpang maupun kargo, serta untuk berbagai tujuan dan kebutuhan yang beragam. Varian terbesar yang telah dikembangkan adalah Nova 35, dan ini secara signifikan merupakan balon udara terbesar yang pernah dibuat dalam kerangka proyek pengembangan balon udara generasi baru yang sangat ambisius. Dan balon udara ini tipe kaku, artinya memiliki kerangka, model paling serius dalam proyek balon udara generasi baru, direncanakan direalisasikan dengan anggaran 100 juta dolar. Inilah inti sebenarnya dari balon udara yang direncanakan untuk dibangun dan diperlihatkan secara langsung kepada pasar, kepada masyarakat luas, agar dapat secara langsung menunjukkan semua kemampuannya dan tugas-tugas penting apa saja yang dapat mereka tangani dengan baik. Itu saja. Setelah itu, tim berencana untuk secara signifikan mengembangkan model yang lebih besar lagi dengan kapasitas angkut yang jauh lebih besar, yaitu mencapai 100 ton, 200 ton, bahkan mungkin lebih dari itu untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Namun, jenis balon udara ini, model-model tersebut, tidak akan lagi direalisasikan dalam kerangka anggaran 100 juta dolar, melainkan akan dibangun dengan dana yang berbeda. Sumber dana tersebut untuk saat ini masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin saja itu akan berasal dari pesanan pemerintah, dari beberapa perusahaan swasta, dari proyek-proyek khusus, atau bahkan dari perusahaan besar yang ingin membangun balon udara untuk keperluan mereka sendiri. Semua investor yang terlibat secara aktif dalam proyek pengembangan balon udara generasi baru yang inovatif ini adalah pemilik bersama dari perusahaan induk utama Aeronova, di mana balon udara tersebut akan diproduksi secara eksklusif. Model-model balon udara berikutnya yang berukuran lebih besar dan canggih bisa dibilang akan dibangun dengan dana yang berbeda dan sumber pendanaan yang terpisah. Namun, orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proyek balon udara generasi baru dan bisa dibilang merupakan pemilik bersama perusahaan Aeronova juga akan menerima keuntungan dividen dari proyek-proyek di masa depan yang akan dijalankan oleh tim dan proyek di masa mendatang. Jadi, ya, sekali lagi saya tegaskan, dalam kerangka 100 juta dolar direncanakan untuk membangun balon udara Nova 01 beserta semua modifikasinya dan Aerolet 01, Nova 2 beserta semua modifikasinya, Nova 8 dan Nova 35. Semua itu sudah dimasukkan ke dalam anggaran sebesar 100 juta dolar. Model-model lainnya yang akan dirancang secara cermat, dikembangkan dengan teliti, dan dibangun oleh tim di masa depan akan dibuat dengan dana yang berbeda. Entah itu dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan balon udara tersebut yang dibangun dalam kerangka proyek dan anggaran 100 juta dolar yang sangat besar. Atau bisa juga berasal dari investasi swasta lainnya yang beragam, seperti pesanan dari pemerintah, atau dari berbagai perusahaan, maupun dari proyek-proyek khusus tertentu yang memiliki karakteristik unik. Semoga penjelasan ini berhasil menjawab pertanyaan Anda dengan cukup komprehensif. Baik, halo. Pernah disebutkan bahwa ada investor besar yang siap berinvestasi dalam jumlah besar sehingga bisa melompati beberapa tahap. Di mana para investor itu, atau itu hanya omong kosong? Sebenarnya saya tidak memiliki informasi seperti itu. Meskipun saya berada di sini secara langsung dalam tim, pertanyaan-pertanyaan spesifik seperti itu tidak sampai ke saya. Saya tahu pasti bahwa permintaan semacam itu memang ada, tetapi tim dan manajemen memiliki pandangan mereka sendiri tentang bagaimana sebaiknya mengembangkan arah ini, dan saya sangat yakin mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa, karena biasanya untuk ketika pemain besar dengan modal besar masuk, mereka mulai mendiktekan syarat-syarat mereka, atau dia tidak setuju dengan syarat pendanaan yang ditawarkan perusahaan, lalu mulai memaksakan syarat-syaratnya sendiri. Hal ini tentu saja tidak baik dan sangat merugikan bagi para investor individu seperti kita. Dan agar tidak merugikan kepentingan serta janji-janji awal yang telah diberikan kepada semua investor yang sejak awal telah mendukung proyek ini pada tahap-tahap pertamanya, bisa dibilang ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tim dan manajemen mencoba menangani masalah ini dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan yang mendalam. Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut tentang ini. Saya rasa akan lebih tepat untuk menanyakannya langsung
kepada tim Solar Group, entah Sergei Semenov atau Pavel Filipov. Bagaimanapun juga saat ini kami telah menerima investasi yang cukup besar untuk memastikan bahwa kami bergerak secara mantap menuju tujuan-tujuan kami. Itulah sebabnya, bahkan jika sekarang kami menerima seluruh 100 juta dolar yang kami butuhkan, sudah pasti besok, lusa, atau bahkan setahun lagi, semua rencana yang telah ditetapkan tidak akan langsung terwujud. Oleh karena itu, saya rasa semuanya berjalan secara bertahap dan sesuai dengan yang seharusnya. Baik, halo, berapa banyak investor yang ada di Klub 1000 saat ini? Dan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk bergabung ke klub? Pertanyaan yang sangat bagus, sayangnya saya tidak memiliki informasi tersebut, jadi saya tidak bisa menjawabnya untuk Anda. Namun, saya pasti akan mencari tahu informasi penting ini jika memang benar-benar diperlukan, dan akan segera menjawabnya baik melalui chat pribadi maupun pada sesi webinar berikutnya yang akan diadakan pada minggu depan, tepatnya pada hari Selasa, atau mungkin kami juga akan menjawabnya dalam webinar khusus bersama Fedor. Dan pertanyaan selanjutnya yang berkaitan, apa saja preferensi untuk Klub 1000 di Rizabljak? Sejauh yang saya ketahui itu adalah undangan eksklusif ke beberapa acara privat yang akan diselenggarakan oleh proyek itu sendiri dan tim Aeronova serta Solar Group. Ada juga merchandise eksklusif, informasi yang sangat eksklusif, dan kesempatan istimewa untuk berpartisipasi dalam acara-acara penting tersebut. Saya tahu bahwa mungkin juga akan ada produk souvenir yang didistribusikan secara khusus. Selain itu saya tidak tahu apa-apa lagi. Oleh karena itu saya juga akan memastikan informasi ini dengan lebih cermat dan berusaha memberikan jawaban yang lebih tepat dan komprehensif untuk pertanyaan ini. Jadi, untuk apa diperlukan platform baru disetujui Bank Sentral? Ini pertanyaan bagus. Saya sendiri pernah bertanya-tanya hal ini, namun sejauh ini saya belum berhasil mengumpulkan informasi pasti. Saya melihat bahwa timnya memang sangat tertarik untuk berkembang ke arah ini. Ada sejumlah keunggulan yang signifikan, bisa dibilang keuntungan dan preferensi yang membuka sumber pendanaan baru bagi perusahaan. Namun saya juga belum memiliki informasi lebih lanjut mengenai hal ini secara detail. Jadi teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan ajukan. Selama di sini saya bersama kalian. Sekarang saya akan menggulir ulang lini masa ini, melihat lagi dengan seksama pertanyaan-pertanyaan penting apa saja yang sudah masuk dan telah diajukan. Lalu, bagaimana kita akan mendapatkan keuntungan dari mereka jika itu nanti adalah proyek-proyek lain? Meskipun itu akan menjadi proyek-proyek lain, keuntungan dari proyek-proyek tersebut akan diterima oleh perusahaan Aeronova, di mana Anda menjadi salah satu pemiliknya dengan membeli saham di proyek New Generation Airships. Jadi, meskipun itu adalah proyek pihak ketiga atau proyek yang benar-benar baru, semua dana yang terkumpul, seluruh keuntungan finansial yang diperoleh dari proyek-proyek tersebut akan dibagikan secara adil dan merata di antara semua peserta dan investor proyek yang terlibat secara aktif. Karena Aeronova adalah sebuah perusahaan induk yang akan menerima keuntungan dan juga manfaat dari semua proyek yang bersifat khusus maupun umum yang dimilikinya di masa depan nanti. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang tersisa. Kita berhasil menyelesaikan semuanya dalam waktu sekitar 50 menit. Saya rasa untuk... ada satu pertanyaan lagi yang baru saja muncul. Baik, ya sudah, tidak ada lagi pertanyaan. Baik teman-teman, kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu hari ini untuk presentasi ini. Terima kasih khusus kepada mereka yang aktif dan mengajukan pertanyaan. Berkat pertanyaan-pertanyaan ini saya juga
menjadi lebih baik dan lebih kompeten. Jadi ajukanlah pertanyaan sebanyak mungkin, saya akan berkembang bersama kalian. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk tetap aktif dan bersemangat, bagikan video-video kami yang informatif dan menarik, tidak harus yang ini saja. Bagikanlah yang menurut kalian secara pribadi paling menarik dan relevan. Tidak harus di halaman pribadi media sosial kalian, kirimkan saja melalui pesan pribadi kepada teman-teman terdekat, anggota keluarga, kenalan-kenalan baru, atau siapapun yang mungkin sangat tertarik dengan bidang ini dan konten-konten kami. Dukunglah kami dan bersama-sama kita akan bergerak menuju tujuan yang telah kita tetapkan. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.